Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan di tengah-tengah banyak tantangan, banyak pergumulan yang membawa kami kepada satu ketakutan dan kegentaran dalam hidup ini. Termasuk di dalam momen GCLC malam hari ini, banyak teman-teman yang mungkin bergabung tetapi diganggu oleh berbagai suasana, terutama jaringan, yang di berbagai posisi dimanapun kami berada. Tetapi kami sungguh bersyukur karena di atas semua realitas itu, Tuhan punya cara masing-masing bagi kami untuk membawa kami kepada semua sikap yang benar di hadapan Tuhan menyikapi semuanya itu. Bahwa di dalam segala hal Engkau turut bekerja bagi kami. Malam hari ini kembali kami mau menikmati kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa kepadamu kiranya Tuhan izinkanlah sinyal boleh berfungsi dengan baik. Izinkanlah hati kami kembali terkoneksi dengan Tuhan dan firman-Mu. Izinkanlah hati kami juga kembali terkoneksi dengan real resesi hidup seperti apa yang sedang kami alami saat ini. Sehingga ketika kami berbagi Tuhan, kami boleh saling memperkaya. Kami boleh saling mengingatkan bahwa kenyataan resesi hidup di sepanjang sejarah kehidupan ini tidak pernah luput dari kehidupan kami. Tetapi ketika kami menjalaninya bersama-sama dengan Tuhan, dengan iman kami, dengan penyerahan diri yang sungguh-sungguh, disitulah kemenangan kami. Bukan hanya kami menikmati kemenangan itu, kami juga akan menjadi berkat bagi dunia ini. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua. Sebentar kami membaca firman Tuhan, dan kami akan mendiskusikan, kami akan merespon apa yang telah kami dapat selama 2 kali pertemuan sebelumnya. Dan biarlah Engkau menolong kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Silakan Kak Luse. Habakuk 3. Doa Nabi Habakuk menurut nada ratapan. Tuhan, telah kudengar kabar tentang Engkau dan pekerjaanmu, ya Tuhan, kutakuti. Hidupkanlah itu dalam lintasan tahun. Nyatakanlah itu dalam lintasan tahun. Dalam murka, ingatlah akan kasih sayang. Allah datang dari negeri teman, dan yang maha kudus dari pegunungan Paran. Keagungannya menutupi segenap langit, dan bumi pun penuh dengan pujian kepadanya. Ada kilauan seperti cahaya, sinar cahaya dari sisinya, dan disitulah terselubung kekuatannya. Mendahuluinya berjalan penyakit sampar, dan demam mengikuti jejaknya. Ia berdiri, maka bumi dibuatnya bergoyang. Ia melihat berkeliling, maka bangsa-bangsa dibuatnya melompat terkejut. Hancur gunung-gunung yang ada sejak purba. Merendah bukit-bukit yang berabad-abad. Itulah perjalanannya berabad-abad. Aku melihat kemah-kemah orang Kus yang tertekan. Kain-kain tenda tanah Midian menggetar. Terhadap sungai-sungai kah ya Tuhan? Terhadap sungai-sungai kah murkamu bangkit? Atau terhadap lautkah amarahmu sehingga engkau mengendarai kuda dan kereta kemenanganmu? Busurmu telah kau buka, telah kau isi dengan anak panah. Engkau membelah bumi menjadi sungai-sungai. Melihat engkau, gunung-gunung gemetar. Air bah menderu lalu. Samudra raya memperdengarkan suaranya dan mengangkat tangannya. Matahari, bulan berhenti di tempat kediamannya. Karena cahaya anak-anak panahmu yang melayang laju, karena kilauan tombakmu yang berkilat. Dalam kegeraman engkau melangkah melintasi bumi. Dalam murka engkau menggasak bangsa-bangsa. Engkau berjalan maju untuk menyelamatkan umatmu, untuk menyelamatkan orang yang kau urapi. Engkau meremukkan bagian atas rumah orang-orang fasik, dan kau buka dasarnya sampai batu yang penghabisan. Engkau menusuk dengan anak panahnya sendiri, kepala laskarnya yang mengamuk untuk menyerakkan aku dengan sorak-sorai, seolah-olah mereka menelan orang tertindas secara tersembunyi. Dengan kudamu, engkau menginjak laut, timbunan air yang membuih. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku.
Mendengar bunyinya menggigillah bibirku. Tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal. Dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan datangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku, itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi. Oke, puji Tuhan ya. Terima kasih untuk untuk pembacaan yang begitu baik. Kiranya ini juga menjadi sebuah hal yang jelas pesannya ya. Jadi ini menjadi sebuah hal yang hidup, yang sangat hidup. Nah, saudara-saudara, seperti yang saya bilang tadi, ketika kita sudah melewati dua pasal ya, dua pasal Habakuk, pasal 1, pasal 2, dan sekarang pasal 3. Sebelum kita masuk kepada beberapa poin yang bicara tentang bagaimana kita belajar tentang seorang tokoh yaitu Nabi Habakuk. Di tengah-tengah resesi kehidupan, di tengah-tengah gelapnya dunia ini tidak ada harapan. Tetapi ketika dia menyurahkan suatu doa yang penuh dengan keyakinan, yang penuh dengan kekaguman akan Allah, dan penuh dengan pengharapan. Nah, itu kan Habakuk yang mengalami itu, ya. Tetapi sekarang yang perlu kita mau bagikan, apa yang kita dapat dari dua pertemuan sebelumnya dan bagaimana itu berinteraksi dengan kehidupan kita selama 2 minggu inilah minimal gitu. Mari kita berbagi ya 2 menit, 3 menit, silakan berbagi supaya kita bisa saling memperkaya satu dengan yang lain. Jadi malam hari ini adalah malam di mana kita internalisasi tentang pesan itu. Ya, nanti PowerPoint-nya bisa didapat masing-masing. Bukan ini yang paling utama, walaupun itu penting sebagai acuan. Tetapi mari kita melihat kepada diri kita. Bagaimana kitab Habakuk bicara tentang saya, bicara tentang keluarga saya, bicara tentang dunia kerja saya, bicara tentang berbagai aspek-aspek yang sedang terjadi di dunia saat ini dan 2023. Kalau dikatakan resesi sudah di depan mata. Nah, itu resesi seperti apa itu? Tadi Bang Andreas sudah mulai memancing. Nah, mari kita menghangatkan kembali di dalam pikiran kita dengan 5 orang yang akan berbagi bagi kita. Silakan. Nanti yang terakhir abangku Luhut Sagala berbagi ya. Jadi orang yang kelima nanti. Silakan. Bang Togi dari Riak bisa ngomongkah? Kak Juwita dari Belanda ada udah masukkah? Silakan. Apa yang kita nikmati dalam dua pertemuan yang ikut pertemuan pertama dan pertemuan yang kedua? Aku mau share sedikit, Bang. Oke, silakan, Amang. Maaf tidak bisa buka video karena lagi nyetir. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Ya, yang aku lihat Habakuk begitu terbuka kepada Tuhan di dalam doanya. Jadi aku lihat kita nggak perlu pilih kata-kata yang indah, yang seakan-akan bisa menyenangkan Tuhan dengan kata-kata tersebut, tapi outpouring of the heart, that's what I see, Abang, in the chapter 1 and chapter 2 of the book of Habakuk. Thank you, Bang. Wah, ini langsung ke sasarannya ya. Jadi nggak perlu berbasa-basi gitu. Justru kejujuran itulah yang diharapkan oleh Tuhan. Terima kasih, Bang. Ada yang kedua? Ada dari Belanda, Kak Juwita. Ya, Bang. Saya semakin belajar ya bahwa Tuhanlah yang sebenarnya yang memegang kendali dalam hidup kita. Jadi kita
ya saya maksudnya tidak menempatkan kekhawatiran itu di atas hidup saya, tetapi Tuhan. Saya belajar untuk bersandar kepada Tuhan. Demikian, Bang. Amin. Kiranya semua kita nikmatinya. Yang ketiga, silakan. Bolehkah saya minta Kak Frida Hutagalung bisa berbagi kah? Orang yang ketiga. Ya, selamat malam, Bang Eli. Selamat malam, Hora Sinang. Ini aku tutup kamera juga ya. Ya, nggak apa-apa. Ya, sedikit berbagi, itu tertarik sih dengan ayat yang biasa. Memang ya kita udah dengar lah, Habakuk ini terkenalnya dengan ayat yang itu ya. Sekalipun pohon anggur tidak berbuah, tidak menghasilkan kambing domba, tidak ada hasilnya. Aduh, itu sungguh keadaan yang sangat menyedihkan. Kan itu kalau tidak ada hasil bumi, tidak ada makanan, itu kan sengsara sekali sebenarnya ya. Ya. Kelaparan berarti secara ekstrimnya. Namun ya sungguh menguatkan sekali sih kalimat di bawahnya itu. Habakuk bilang yang penting di dalam Tuhan gitu. Dalam Tuhan pasti ya tetap bersukacita, yaitu ya itu sungguh menguatkan sekali kondisi apapun. Ya, aku sih membayangkan yang pengalaman kondisi aku sekarang ini, aduh, bisa nggak ya, siap nggak gitu ya, karena sulit ya kalau kebayangan nggak ada uang, nggak ada makanan itu sulit, tapi ya diingatkan lagi sih dengan ayat ini gitu ya, aduh, ya itu sih. Ya sekiranya bisa ya. Ya terima kasih, itu saja. Terima kasih Kak Frida. Ini dari Jambi, ada namanya Anggiku Nova Khalid di sana. Sebelum abangku Bang Luhut mengexpirein kita malam hari ini, jangan hanya 2 menit nanti, tetapi 5 menit, kalau bisa 10 menit. Silakan Mama Gracia. Malam Bang, malam semuanya. Sorry nggak bisa buka kamera, lagi di mobil habis dari dokter gigi. Gak apa-apa, waduh. Lagi di jalan. Terima kasih Bang untuk penjabaran dari GCLC. Aku 2 kali ikut ya dengan hari ini ya. Sangat memberkati, sangat menguatkan, sangat banyak dibukakan. Terlebih di sekitar kita ada beberapa teman-teman juga yang sudah di PHK. Ada teman-teman juga yang ada beberapa teman-teman persekutuan, teman-teman KTB di Jambi yang belakangan kita tahu kenapa dia undur dari pelayanan segala macam karena terjadi PHK gitu ya. Ya memang lagi masa-masa takut karena memang itu akan terjadi gitu ya, resesi global dunia. Tapi bersyukur waktu minggu lalu boleh masuk, boleh menikmati penjabaran yang sudah di-sharingkan Abang, dan itu benar-benar menguatkan saya pribadi dan suami gitu ya, meskipun nggak ikut, tapi saya sharingkan setelah pulang. Bagaimana akhirnya tetap mengandalkan Tuhan, benar-benar kalaupun kita nggak tahu apa yang terjadi ke depan, tapi kasih setia Tuhan, pemeliharaan Tuhan, itu tetap akan ada buat kita, anak-anaknya, yang tetap teguh, tetap berpegang pada janji-janji Tuhan yang Dia sudah bukakan gitu. Jadi untuk penjabarannya Bang, benar-benar sangat menguatkan gitu, dan benar-benar sangat menghibur di tengah-tengah ini gimana ya, ini bagaimana nih, aduh cicilan masih banyak gitu ya, ini ke depan pekerjaan bagaimana gitu ya. Tetapi bersyukur kembali diingatkan bersama-sama dalam TA Habakuk dari beberapa minggu ini. Terima kasih Bang El untuk Terima kasih. Nah, puji Tuhan ya. Jadi Tuhan Yesus berkati. Ya, iya. Jadi banyak alumni kita yang saat ini mengalami. Itu masih dalam lingkungan alumni ya. Tapi di luar sana makin banyak lagi. Silakan yang terakhir, Mang Naborjo, Bang Luhut Sagala,
bisa membagikan sesuatu untuk kita. Terima kasih. Shalom. Shalom. Shalom, Bang. Selamat malam. Saya melihat gaya pembicara kita malam ini seperti gaya samba Brasil gitu ya. Gaya samba Brasil gitu ya. Jadi ada hal yang berubah. Cara bukanya seperti meliuk-liuk, suaranya menari-nari. Wajahnya penuh ekspresi, membangkitkan semangat dan asa. Kita bisa melihat itu pada hari ini. Mungkin juga karena pengaruh Danau Toba kali ya. Jadi ombak dan lapet itu masih terasa. Betul. Baik. Bang El dan sahabat semua, ada 34 orang yang ada di sini. Saya harus mengatakan satu hal, sahabat semua, tidak mudah mengajar seperti Bang El ini. Mengajar on air itu pakai online seperti ini tidak mudah, karena betul-betul semua tertuju kepadanya. Tapi baik, saya diminta, saya kan nggak lama-lama, karena kita semuanya sama. Sebenarnya Bang El, saya ingin menikmati, sangat menikmati babak session pasal 1, pasal 2, dan pasal 3 malam ini pasti akan lebih menarik, pasti akan klimaks. Tapi saya sudah membaca berkali-kali, maka saya menangkap beberapa pesan Bang El. Pertama, Habakuk itu memang mengenal Sang Pencipta. Ya. Dia mengenal karakter Allah. Sehingga dia bisa menggambarkan tanda-tanda zaman. Itulah Allah. Mulai gunung, gempa bumi di Cianjur kemarin, angin, ombak, banjir, detaran kuda pun menggambarkan hadirat Tuhan. Sehingga karena dia mengenal karakter Allah, betul-betul dia sebagai Allah itu Bapaknya. Namanya sebagai Bapak, mau mengeluh, mau komplain, mau marah, boleh saja karena Bapak kita. Seperti nggak ada, ya seperti ke Bapak kita. Kalau kita ingin mengeluh, kita bisa ngomong apa saja. Itulah Habakuk. Dia curahkan semuanya. Kalau kita melihat dari pasal 1 kan dia memulai dengan berkata, berapa lama lagi Tuhan? Berapa lama lagi? Tadi itu saya yang dari Jambi tadi kan, Jambi. Ya. Jadi dia bilang banyak orang yang sekarang di PHK. Itu juga berapa lama lagi Tuhan untuk kembalikan? Kalau perlu memang seperti itu. Kita kan panggil Tuhan itu Bapak. Kalau teman kita yang di Bali kan manggilnya kan Om. Om Swasti, Om. Jadi panggilannya Om gitu ya. Tulang, uncle. Jadi ada bedanya, kita Bapak. Nah, kalau yang satu lagi itu terlalu jauh Tuhan itu, sehingga perlu pakai mic gitu. Harus pakai mic 5 arah biar dengan Tuhan. Nah, pertama dia mengenal karakter Allah. Sehingga dia boleh mengatakan apa saja. Nah, saya melihat pasal 1 Bang El dimulai dengan pesimisme, kesedihan, apatisme, putus asa, frustrasi, mungkin depresi, dan tidak tahan melihat penjajahan ini. Karena yang menjajah itu adalah orang-orang yang sama. Dan kita tahu bahwa orang Israel ini dalam sejarah 5 kali, dalam berurusan saya melihat, dia ingin meneruskan betapa sepertinya Allah itu tidak adil. Tidak memberikan katanya kita ini pilihan Allah. Tapi mengapun kita mau nabi atau nabi rong, nabi rong, tetap kalau memang Tuhan sudah marah, tetap kita diuji, tetap kita harus mendapatkan jeweran, tetap kita harus mendapatkan hukuman. Mau bangsa pilihan atau bangsa itu sanksi. Nah, saya bersyukur Bang El dan kawan-kawan bahwa di pasal 3 diakhiri dengan optimisme. Nah, sekalipun pohon ara, tadi sahabat saya, kakak Frida sudah mengatakan itu ya, Frida, artinya Frida, Friday Inspiration.
Jadi Frida dari kata Friday inspiration. Gitu. Jadi saya melihat bahwa ada optimisme, ada keyakinan baru. Mau apapun dapur kita, mau nggak ngebul kayak, mau apapun yang terjadi, dikatakan aku beria-ria di dalam Tuhan. Aku akan menari-nari, aku akan menyaksikan. Jadi inilah keindahan kitab Habakuk. Sehingga Habakuk saya singkatkan saja Bang El. Hari-hari bawa kuasa Kristus gitu ya. Hari bahagia membawa kuasa Kristus. Jadi Habakuk gitu ya. Jadi semoga kita hari ini akan menikmati juga lawatan Kristus lewat eksposisi yang sangat baik ini. Kawan-kawan semua, pastikan jangan kemana-mana, sebab sesi ini akan menjadi sangat penting. Saya kembalikan kepada Abang El yang saya hormati. Selamat malam. Wah, super sekali ya. Jadi ini menjadi sebuah hal yang sangat menginspirasi kita semua. Jadi terima kasih banyak, Abang Naburjo. Kiranya kita semua mengalami pesan-pesan itu. Jadi memang pasal 1 disertai dengan pesimisme. Bahkan bukan hanya pesimisme, meragukan Tuhan gitu, meragukan cara-cara Tuhan gitu. Sampai si Nabi mempertanyakan keadilan, kedaulatan yang selama ini dinyatakan dialami oleh bangsanya sebagai bangsa pilihan Allah gitu. Bahkan janjinya kepada sang nabinya. Tetapi itulah realitanya. Ketika kita bisa melihat kenapa itu semua terjadi, ada satu akarnya, terjadi satu resesi pengenalan. Tadi si Abang sudah katakan, resesi pengenalan akan Tuhan. Mungkin status sebagai umat pilihan Tuhan, oke, itu kalau ditanya pasti udah melompat dan gitu fanatik. Tetapi bukan itu Allah yang Allah mau. Adalah persekutuan, relasi yang hidup dengan dia dan akan diikuti oleh perilaku nyata. Dan kalau kita lihat pasal 1 itu justru orang-orang yang menyatakan aku umat Allah, tetapi dia orang-orang yang menindas umat Allah itu sendiri, khususnya kaum yang lemah, memperlakukan sewenang-wenang. Itu yang kita lihat. Sehingga ketika Allah melihat tindakan orang-orang yang penguasa pada saat itu kolaborasi dengan bangsa-bangsa yang lain, maka dengan caranya Tuhan, dia mendidik dan mendisiplin bangsa itu. Nah, sebenarnya ketika mereka mendengar apa yang disampaikan oleh Allah melalui nabinya, itu mereka tidak akan mengalami masa pembuangan yang begitu menderita, menyiksa kehidupan mereka. Bahkan nanti kalau kita bisa melihat sampai kepada zaman perjanjian baru nanti. Bahkan kalau kita bisa melihat sekarang ini persoalan-persoalan yang terjadi di sana, di Israel, di Palestina, pemahaman demi pemahaman yang sudah bercampur aduk perspektif kerohanian dan perspektif politik. Tetapi itulah realita dunia, hidup manusia yang telah jatuh di dalam dosa. Tetapi kabar baiknya ialah ada satu nabi yang namanya Habakuk memberikan kita sebuah teladan. Ketika pasal 2 dia bicara tentang bagaimana dia bangkit dalam keterpurukannya, dalam keputusasaannya. Dia menyendiri, berdiri di atas menara. Dia mengintai, dia menantikan Tuhan. Dan kita akan melihat bagaimana Tuhan menjawab dia. Di dalam pasal yang kedua yang kita sudah nikmati pada hari Rabu yang lalu. Nanti bagi yang tidak datang bisa membaca kembali dan juga bisa menikmati PowerPoint yang saya sudah sajikan. Nah, malam hari ini sebuah respon yang sangat layak untuk kita teladani bagi hidup kita. Jadi kita jangan kagum dengan apa yang dipresentasikan semata-mata oleh Nabi Habakuk dengan perilakunya. Ketika dia mengeluh, ketika dia menantikan Tuhan bertindak, dan ketika dia melihat bagaimana jawaban Tuhan di dalam kehidupannya, dia mengungkapkan itu di dalam sebuah doa. Dan itulah yang kita perhatikan di dalam pasal yang ketiga. Nabi Habakuk. Nah, di sini kita bisa melihat doa bukan hanya sekedar berkata-kata. Doa bukan hanya sekedar menuntut Allah melakukan apa yang kita mau. Doa bukan hanya sekedar menuntut apa yang bisa dilakukan oleh Allah di dalam realita dunia saat ini. Tetapi doa merupakan sebuah ungkapan keintiman antara saya dengan Allah. Dan itu yang dinikmati oleh Nabi Habakuk itu sendiri. Bagaimanapun nanti Allah berespon, bagaimanapun nanti Allah melakukan menggenapi janjinya, itu dampak
daripada responnya Allah. Tetapi sebagai seorang Nabi Habakuk yang sudah sadar akan tidak ada jawaban di luar Tuhan, bahwa hanya janji Tuhan dan hanya kepada Tuhan dia sandarkan hidupnya, dia tempatkan pengharapannya, maka apapun yang sedang terjadi saat ini. Kali tadi kalau dikatakan oleh Kak Frida itu dikatakan, ya nggak tahu besok hari apakah dapur bisa ngebul gitu. Kalau nggak bisa ngebul, apakah ada orang yang bisa mengulurkan tangan, dan berbagai persoalan-persoalan yang kita bisa lihat. Tetapi saudara-saudara, ketika kita bicara tentang Nabi Habakuk, di sini kita bisa melihat bagaimana seruan kemenangan itu terjadi di pasal yang ketiga. Nah, ini yang kita mau coba belajar ya. Kita teladani dari Nabi Habakuk itu sendiri. Bagaimana sikapnya ketika dia berdoa. Kalau saya perhatikan bagian demi bagian, saudara-saudara, maka saya lihat satu sikap, ada 3 bentuk sikap yang dinyatakan oleh Nabi Habakuk. Yang pertama bicara tentang seorang nabi, adalah seorang yang berdoa dengan kerendahan hati. Tidak lagi berdebat dengan Tuhan. Udah capek gitu. Mau memaksa Tuhan, mau mendesak Tuhan, mau menyatakan kepada Tuhan, Tuhan tidak adil, mempertanyakan keadilan Tuhan. Bukan itu urusannya Nabi lagi. Tetapi ketika dia melihat bagaimana Tuhan berjanji, ini segera walaupun belum nyata. Musuh-musuh itu akan dihalau, akan dikendalikan oleh Allah itu sendiri. Maka muncul satu sikap yang sangat powerful dari sang Nabi. Dia berdoa dengan segala kerendahan hati. Dia tidak lagi berdebat dengan Tuhan. Dia tidak mempertanyakan Tuhan lagi. Perhatikan ayat yang kedua dikatakan, Tuhan telah kau dengar kabar tentang engkau. Tuhan telah ku dengar kabar tentang engkau. Dan pekerjaanmu ya Tuhan kutakuti. Hidupkanlah itu dalam lintasan tahun. Nyatakanlah itu dalam lintasan tahun. Dalam murka ingatlah akan kasih sayang. Saudara-saudara, ini menjadi sebuah ungkapan apa adanya antara 2 pribadi yang begitu dekat, begitu bersahabat, begitu tahu diri, dia tahu kepada siapa dia berdoa. Ya, tadi Bang Togu nyatakan itu bahwa bukan doa polesan gitu. Ya, bukan doa polesan, tetapi doa yang jujur, doa yang tulus, doa yang bicara apa adanya. Kerendahan hati akan membawa kita dengan sebuah kejujuran di hadapan Tuhan. Kadang-kadang ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita kadang-kadang pilih kata-katanya. Saya pikir bukan masalahnya bahwa kita tidak perlu mengungkapkan dengan kata-kata yang baik. Tetapi ketika kata-kata yang baik, jujurkah kita mengungkapkan doa itu sebagai ungkapan isi hati kita yang terdalam? Ini yang harus kita tanya kepada diri kita. Kita suka mengesankan seakan-akan lebih senang Tuhan kalau saya atur kalimat-kalimatnya. Apalagi kalau dihafal, apalagi kalau ditulis gitu. Nah, bukan hafalnya, bukan tulisnya yang salah. Tetapi sesungguhnya ketika kita sudah menghafal, kita sudah menulis, pertanyaannya adalah, apakah itu keluar dari suasana yang sedang kita alami saat ini? Tetapi ketika kita berdoa, harusnya dikatakan dengan segala kerendahan hati, kita membuka diri di hadapan Tuhan. Kita menyatakan satu kejujuran kita dengan ketidakberdayaan kita. Dan kita melihat akan Allah yang punya kuasa dan punya cara yang tidak bisa kita selami. Bahkan kadang-kadang kita bisa salah mengerti bahwa Dia akan mengerjakan dan merespon yang terbaik bagi kita. Dan itu nanti yang membawa sang Nabi itu bersorak di dalam bagian yang terakhir. Itu yang pertama. Dia berdoa dengan sikap kerendahan hati. Tidak lagi berdebat dengan Tuhan. Yang kedua, dia berdoa dengan kekaguman. Takut dalam arti kagum. Dia melihat pekerjaan Tuhan. Dia mengingat sejarah di masa lalu. Bagaimana Tuhan melakukan perkara-perkara besar terhadap bangsanya dan terhadap bangsa-bangsa yang lain. Nah, saudara-saudara, kenapa sebelumnya sang Nabi tidak melihat hal ini? Karena sang Nabi berpusat kepada dirinya dan kepada pergumulan yang sedang dialami. Nah, makanya hati-hati ketika kita mengalami satu pergumulan. Hati-hati kita menggantikan Tuhan yang maha besar, Tuhan yang maha rekayasa itu seakan-akan lebih kecil daripada pergumulan kita. Atau daripada alat-alat pertolongan yang kita lihat kok di sana lebih hebat daripada Allah itu sendiri.
Jadi kita melihat Allah itu begitu kecil, tetapi masalah kita dan pergumulan-pergumulan kita lebih besar. Sehingga kadang-kala kita tidak bisa mengerti bagaimana kita melihat bahwa di atas semua realita hidup dan segala ciptaan, siapakah yang mencipta? Yaitu Allah itu sendiri yang tidak terbatas. Siapakah Allah yang tidak terbatas? Dia adalah Allah yang kita kenal secara personal. Dialah Allah yang telah menyatakan diri dalam rupa manusia. Sebentar lagi kita akan merayakan Natal ya. Ini sudah masuk ke Advent yang kedua. Dan kita melihat bagaimana Allah yang begitu jauh dan tidak mungkin kita gapai dalam kehidupan kita. Tetapi dia hadir dalam kesederhanaan. Dia hadir di kandang domba, di tempat kotoran yang menggambarkan hati manusia yang kotor, yang sesungguhnya Allah tidak layak hadir dan lahir di tempat itu. Tetapi demi kasihnya, demi kepeduliannya kepada ciptaannya, kepada saya dan kepada saudara, dia hadir dalam kondisi itu. Sehingga kita bisa melihat itu menjadi sebuah berita yang bergema di sepanjang sejarah kehidupan. Bahwa Allah yang menjadi manusia itu apa tujuannya? Supaya dia bisa menjangkau kita. Yang tidak dapat menjangkau dia dalam keterpurukan kita. Dalam ketidakterbatasan kita. Dan itu yang membuat kita harus kagum. Sebagaimana Nabi kagum akan tindakan dan pekerjaan Allah. Tentunya Nabi di dalam hal ini kalau kita melihat narasi ini. Dia mengingat bagaimana dia melihat sejarah bangsa Israel itu ada di Mesir. Keluar dari Mesir bagaimana mereka masuk di tanah perjanjian. Dan di dalam perjalanan yang begitu rupa. Allah begitu proaktif untuk memelihara, untuk menghalau bangsa-bangsa yang memerangi umat pilihan Allah itu sendiri. Nah saudara-saudara, kekaguman kita akan Allah akan muncul ketika kita mengingat-ingat berkat-berkat Tuhan dan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang kita alami dalam hidup kita di masa lalu. Nah sekarang pertanyaannya adalah, apakah saya dan saudara ketika hidup di dalam resesi kehidupan apapun bentuknya, apakah ingat akan Allah dan karyanya itu dalam kehidupan kita? Apakah ingat segala perbuatan-perbuatan yang begitu nyata dan memberikan kita landasan untuk tidak pernah meragukan dia dalam hidup ini? Tetapi seorang nabi, dia menunjukkan satu sikap hidup dalam doanya. Dia kagum akan itu. Dia tidak melihat Allah yang belum menjawab pergumulannya pada saat itu. Tetapi dia melihat apa yang telah Tuhan buat di dalam sejarah. Termasuk ketika dia dipanggil pun sebagai nabi. Dia kagum dari ketidaklayakan dan ketidakberdayaan. Bagaimana dia memberikan pertolongan demi pertolongan kepada umatnya. Bagaimana umatnya yang tegak tengkuk itu, yang hidup dalam pemberontakan. Selalu saja ada jalan Tuhan Allah Yahweh itu untuk menjangkau kembali umat yang begitu tidak layak itu. Walaupun mereka adalah ngaku-ngaku umat pilihan Allah. Itu yang membuat kagum. Saudara-saudara, mari kita merenung sejenak. Apa yang membuat kita kagum tentang Allah sejauh ini? Sudah berapa lama kita menjadi orang Kristen? Sudah berapa lama kita melayani? Sudah berapa lama kita sudah menikmati segala berkat dan kemurahan Tuhan? Adakah secara nyata saat ini kita melihat aku kagum akan Engkau Tuhan? Walaupun hidupku susah saat ini, walaupun di depan mata resesi sudah hadir begitu mengepung, membuat hidup ini seakan-akan tidak bisa lagi Tuhan. Tetapi ingatlah, Allah adalah pengendali sejarah. Allah adalah Alfa dan Omega. Allah adalah Allah yang hadir di dalam seluruh kondisi kehidupan kita. Dia pengendali semua kenyataan itu. Bahkan ketika bayang-bayang maut pun menjemput kita. Kita masih bisa menyatakan seperti si pemazmur. Aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Hai teman-teman. Apa yang sedang membuat kita kagum tentang Allah saat ini? Jangan ngarang-ngarang. Tapi coba ingat-ingat apa yang telah Dia buat. Bagaimana Dia menangkap kita, membawa kita dalam persekutuan kita dengannya. Ingatlah itu.
dan syukuri, kagumlah akan Dia. Bagaimana Allah yang tidak terbatas itu membatasi diri, menjemput dan membawa kita kepada satu suasana yang baru untuk hidup di dalam persekutuan yang indah dengan Allah Bapa. Makanya dikatakan di dalam Yohanes 1 ayat 12 itu, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Diberinya kuasa, diberikan dinamik, diberikan kemampuan untuk hidup sebagai anak-anak Allah. Bukan karena anak-anak yang percaya itu kuat dengan sendirinya, tetapi karena kehadiran Allah yang telah memilih dan mengangkat mereka menjadi anak-anak Allah. Di mana segala resesi kehidupan ini, keterpurukan hidup ini yang diakibatkan oleh dunia yang berdosa, hidup kita yang berdosa, telah ditaklukkan oleh satu pribadi Allah Tritunggal, yaitu Yesus Kristus, Allah yang telah menjadi manusia. Dan itu yang kita ingat di dalam peristiwa Natal. Dia adalah Allah yang Immanuel. Dia adalah firman yang hidup, firman yang menjadi daging, yang diam dan berkemah, hidup bersama-sama dengan kita. Sehingga kalau kita menikmati hal itu dalam arti bukan hanya teori, bukan hanya kenangan, tetapi satu kenyataan yang kita alami dalam persekutuan kita dengan Dia. Saya yakin kita mungkin lebih jauh menikmati kekaguman itu daripada sang nabi ini di zaman kita sekarang ini. Dengan kompleksitas kemajuan, tetapi dengan berbagai kompleksitas juga persoalan-persoalan hidup, kita akan melihat bagaimana Tuhan membuat kita bisa bertahan. Berapa ribu manusia dihabisin oleh peristiwa COVID yang saat ini pun mulai meninggi di beberapa kota, termasuk terutama di Jakarta. Tetapi saudara-saudara, ini juga akan menyertai ketika COVID ini naik lagi, maka terjadi lagi pembatasan di sana-sini. Perekonomian akan lesu lagi dan berbagai suasana juga, termasuk orang-orang yang jahat juga mengeksploitasi semua kenyataan itu menjadi kepentingan-kepentingan politik. Dan kita akan melihat orang kaya, orang yang berkuasa akan semakin memanfaatkan itu karena apapun dia punya gitu. Tetapi ingat, kabar baiknya adalah ingat, Allah tidak pernah membiarkan itu mutlak. Allah akan mengintervensi. Allah akan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang tulus hati. Orang-orang yang rendah hati. Untuk tidak berdebat, mempertanyakan Tuhan dan tindakannya. Tetapi memasrahkan hidup dan segala pergumulan-pergumulan itu di hadapan Tuhan dengan segala penuh keterbukaan. Marilah kita kagum akan Tuhan yang begitu luar biasa itu. Tapi ketika saya menyatakan hal ini, benar nggak ya? Kita kagum akan Tuhan kita. Yang kita sudah kenal dan kita sudah menikmati karyanya dalam sejarah. Benar nggak ya bahwa kita akan melihat Allah yang sama adalah Allah yang akan beserta kita dan akan berjalan di hadapan kita di tahun-tahun menjelang ini, 2023, akan ada resesi, kita tidak tahu. Tetapi kita tidak mengerti bagaimana kita menghadapi resesi itu. Tetapi hati-hati ketika kita melihat seorang Nabi Habakuk, maka dia jatuh kepada satu resesi yang paling utama yang menjadi akar segala-galanya. Yaitu resesi loss-nya hubungannya dengan Tuhan. Statusnya pasti nggak berubah. Tetapi di saat dia bergumul, di saat dia mempertanyakan, di saat dia tidak seirama dengan apa yang Tuhan lihat, apa yang Tuhan kehendaki, lalu dia berseberangan dengan Tuhan, terjadi perdebatan. Kenapa itu terjadi? Tidak lain dan tidak bukan. Karena sang nabi itu tidak dengar-dengaran akan Tuhan. Sang nabi itu tidak begitu menempatkan dirinya yang kecil itu kepada Allah yang besar. Dia tidak menikmati hidup ada di pihak Tuhan. Dia tidak menikmati hidup Tuhan ada di pihaknya. Tetapi seakan-akan pergumulan, penjajahan, ketidakadilan yang terjadi pada waktu itu. Itu realita yang menghadang hidupnya. Sehingga itu merupakan selubung yang membuat dia tidak melihat lagi akan Tuhan yang berdaulat. Walaupun dia secara pengetahuan dikatakan, bukankah engkau Allah yang setia?
Bukankah Engkau Allah yang adil? Bukankah Engkau Allah yang telah berkuasa untuk menyelamatkan umat-Mu ini? Masa sih bangsa-bangsa jahat Engkau pakai untuk menghukum umat-Mu ini? Mempertanyakan itu. Kenapa itu terjadi? Karena sang nabi mengalami resesi kerohanian yang sedemikian rupa. Dan hal yang sama, itu juga yang menjadi akar persoalan dari segala sesuatu dalam hidup kita ini. Mungkin kita katakan ini klise, tetapi jujur di hadapan Tuhan ketika saya menarik seluruh kenyataan hidup saya dari hari ke hari, maka akar persoalan bukan ada di persoalan itu sendiri, bukan ada di resesi di luar sana, bukan ada di dalam hubungan yang buruk, bukan ada di dalam berbagai persoalan-persoalan yang nyata di sekitar kita, bahkan dalam hidup kita sendiri. Tetapi ketika hal itu terjadi, di manakah Allah yang engkau kenal? Di manakah Allah yang engkau percayai? Di manakah Allah yang selama ini telah menyatakan berkali-kali dia memberkati engkau dan saya? Mari kita memikirkan hari ini baik-baik, supaya kita tidak melewati bagian yang terakhir dari kitab Nabi Habakuk ini. Hanya terkesan melihat pesan-pesannya. Tetapi yang Tuhan mau kehendaki bagi kita, bagaimana pesan ini bicara dengan hidup dalam kondisi kita masing-masing saat ini. Maka kekuatan pesan Nabi Habakuk terletak kepada sikap kita yang merendahkan hati, membuka diri kepada Allahnya Nabi Habakuk, dan Allahnya kita juga yang kita kenal dan kita percayai. Mari kita mengingat-ingat hal yang kagum akan Dia. Yang ketiga, dengan sikap berdoa dia katakan bukan hanya rendah hati, bukan hanya kagum, tetapi dia menunjukkan sikap penerimaan. Jadi seakan-akan tadinya dia tidak menerima Allah memperlakukan bangsa itu, membiarkan bangsa-bangsa itu menindas bangsanya, umat pilihannya. Dia tidak rela gitu. Masa sih itu bangsa yang begitu paling jahat dibandingkan dengan bangsa umat pilihan Allah? Masa Tuhan pakai itu? Masa sih orang-orang yang berkuasa waktu itu sebagai umat Allah menindas, menunjukkan ketidakadilan, ya, menjajah sedemikian rupa orang-orang kaum lemah? Seakan-akan ketika Allah diam, maka Allah kok memberikan pembiaran sedemikian rupa. Tetapi apa yang dikatakannya di dalam bagian pasal yang ketiga ini, satu hal yang kita lihat. Seorang nabi yang akhirnya menantikan Tuhan dan menemukan hati Tuhan, menemukan isi hati Tuhan dalam hidupnya. Dia belajar dan menikmati penerimaan yang sedemikian rupa. Termasuk nanti kalau kita lihat, oleh karena memang tidak bisa ditawar penghukuman Allah karena bangsa yang tidak bertobat itu, mereka mengalami hidup dalam pembuangan selama ratusan tahun. Kita akan melihat hal itu. Dikatakan dia terima hal itu. Dan ditandai dengan hidupkanlah itu dalam lintasan tahun. Dia biarkan cara Allah walaupun tidak pas dengan caranya. Dia biarkan tindakan Allah walaupun tidak sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Kadang-kadang kita bermasalah dalam hidup ini kan karena kita maunya caranya kita, caranya Allah sesuai dengan caranya kita. Kita tidak pernah memikirkan bagaimana cara kita ini sebenarnya harusnya sesuai dengan caranya Allah. Dan itu tidak mungkin terjadi kalau kita tidak mengerti hati Allah. Kalau kita tidak ada di pihak Allah. Bukan hanya di dalam pengakuan iman, tetapi di dalam kenyataannya. Kadang-kadang kita juga tidak menjalani proses untuk dibentuk oleh Allah di masa-masa sulit. Kadang-kadang kita berbantah-bantahan terhadap situasi dalam kehidupan kita. Dan saya pikirin secara manusia ini satu hal yang wajar. Tetapi yang tidak wajar ketika kita melihat bahwa kenyataan itu pun Allah sanggup memberikan kita pertolongan. Dan itu yang membuat kita harus datang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Orang lain tidak mau datang, orang lain mengeraskan hatinya, tetapi harusnya saya datang kepada Tuhan. Saudara-saudara, mari kita berdoa akan hal ini.
Kita tidak tahu dan saya tidak mengerti apa yang sedang dialami oleh teman-teman alumni saat ini. Tetapi ingatlah ini adalah Allahnya Habakuk, Allah yang kita kenal dan Allah yang telah membuktikan. Kalau mau tuliskan nanti berapa puluh hal yang berkesan yang membuat Anda kagum tentang karya Allah sejauh ini. Ingatlah itu baik-baik dan itu yang menjadi dasar kita untuk bangkit dan melihat Allah. Di tengah-tengah resesi yang tidak terhindarkan pun, itu merupakan sebuah kesempatan bagi kita mengalami kekayaan Allah dan kehadiran Allah yang limpah dari waktu ke waktu. Marilah kita melihat itu. Makanya dikatakan hidupkanlah itu di dalam lintasan tahun. Ya, dikatakan biarkanlah itu berjalan terus sesuai dengan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan ini. Saudara-saudara, mari kita menyatakan sikap yang demikian juga di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Mari kita semakin hari semakin membiarkan ia terhadap Tuhan, tidak terhadap diri saya sendiri, tidak terhadap sikap-sikap saya yang coba mengurung Allah di dalam cara saya, di dalam usaha saya, di dalam kemampuan saya. Seakan-akan kita lebih besar daripada Allah, kita lebih tahu gitu, kita lebih pintar, kita lebih jago untuk menyelesaikan pergumulan-pergumulan kita. Tetapi dikatakan dia menerima hal seperti itu. Itu sikapnya, itu teladan yang harus kita nikmati. Yang kedua, saudara, dia bicara tentang bagaimana dia menunjukkan sikap itu, bagaimana kita bisa melihat dia berdoa dengan mengenang tindakan Tuhan. Tadi saya udah ulas sedikit itu ya. Tindakan Tuhan apa yang dia alami gitu. Kalau kita lihat ayat-ayat yang sudah dibacakan oleh Kak Luse tadi dan kita bisa nikmati kembali, maka saya lihat 4 hal penting di sana tentang mengenang tentang tindakan Tuhan di masa lalu. Yang pertama adalah kemuliaannya. Perhatikan ini seperti ketika di Gunung Sinai. Dia menggambarkan kembali bagaimana kemuliaan Allah menyatakan kemuliaan bagi umat pilihannya itu sendiri. Dia Nabi mengingat hal itu di dalam kehidupan mereka. Bagaimana Nabi menunjukkan sebuah sikap berdoa. Dia mengingat akan kemuliaan Allah. Bahwa kemuliaan Allah yang tidak berubah. Kemuliaan Allah yang terus nyata di sepanjang sejarah kehidupan. Akan menjadi satu langkah kemenangan bagi sang Nabi. Untuk melihat di tengah-tengah hal yang tidak terlihat. Bagaimana nasib bangsanya itu di masa yang akan datang. Tetapi dia melihat di masa lalu. Kemuliaan Allah itu nyata dia nyatakan kepada umat pilihannya. Bukan karena layak, tetapi karena Allah sendiri menyatakan hal itu bagi mereka. Dan itu peristiwa Gunung Sinai itu menjadi penting. Yang kedua adalah kedahsyatannya yang tidak tertandingi. Kalau perhatikan misalnya di dalam ayat 4b, saudara-saudara, dikatakan bahwa ada kilauan seperti cahaya, sinar cahaya dari sisinya, dan disitulah terselubung kekuatannya. Nah, saudara-saudara perhatikan ini betapa dalamnya, itu betapa konkretnya ini. Dilukiskan sedemikian rupa ya, diumpamakan seperti cahaya dari sisinya. Dan disitulah terselubung kekuatannya. Nabi, walaupun ini diungkapkan dalam bentuk puisi ya, itu kita akan melihat. Tetapi itulah adanya Allah Yahweh itu. Itulah juga adanya Allah yang kita kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Allah yang telah menjadi manusia. Sehingga ketika kita bisa melihat realita hidup manusia yang resesi, menghadapi resesi saat ini. Kita akan melihat hari Rabu yang lalu saya ceritakan bagaimana 1.300-an dipecat, di PHK itu karyawan Gojek ya. Dan kita melihat dalam 2 minggu yang lalu bagaimana peristiwa di Cianjur itu. Sekarang sudah 300-an. Itu lebih banyak daripada peristiwa gempa di Jogja berapa tahun yang lalu. Atau di Nias berapa tahun yang lalu. Ya kalau di Aceh tentang tsunami sih ya memang itu tidak ada tandingnya. Itu mencatat rekor yang paling banyak. Tetapi saudara betapa banyaknya manusia. Dan di dalam kondisi itu kita akan melihat bagaimana juga perseteruan terus dipelihara. Ada orang yang memberikan bantuan menunjukkan sebuah merek gereja tertentu dicabut oleh orang-orang tertentu. Tapi isinya dijarah. Isinya mau. Tetapi siapa yang memberi dia nggak mau. Mungkin dia katakan begini ya, saya mau menerima berkat Tuhan. Tetapi Tuhan sang sumber berkat itu saya nggak mau gitu. Nah itulah manusia yang bebal. Itulah manusia yang
Tuhan izinkan juga kita layani dalam kehidupan kita. Ketika saya melihat hal itu, aduh, satu sisi begitu menyedihkan gitu ya. Ya kan nggak ada apa-apa, gimana kan? Orang kan harus tahu ini lembaga mana. Tapi kalau partai politik, wah itu diangkat setinggi-tingginya, ya kan? Tapi itulah, disitulah kita hidup di tengah-tengah negara seperti itu. Tapi mari kita melihat bahwa Allah kita adalah Allah yang dahsyat, adalah Allah yang tidak tertandingi, Allah yang mulia menyatakan kemuliaannya. Kita akan melihat hal itu. Yang ketiga, dikatakan Nabi Habakuk menunjukkan sebuah kekagumannya, ya, kenangannya, dia mengenang akan murkanya terhadap musuhnya. Kalau kita membaca ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-12, tadi dengan baik itu dibaca oleh Kaluse, tapi saya baca untuk kita kembali ya di ayat yang ke-8. Terhadap sungai-sungai kah ya Tuhan, terhadap sungai-sungai kah murkamu bangkit, atau terhadap laut kah amarahmu, sehingga engkau mengendarai kuda dan kereta kemenanganmu? Busurmu telah kau buka, telah kau isi dengan anak panah. Engkau membelah bumi menjadi sungai-sungai. Ingat ini perjalanan mereka keluar dari Mesir masuk ke menyeberang sungai Tiberau. Melihat engkau gunung-gunung gemetar, air bah menderu, lalu samudra raya memperdengarkan suaranya dan mengangkat tangannya. Matahari, bulan berhenti di tempat kediamannya karena cahaya anak-anak panahmu yang melayang laju, karena kilauan tombakmu yang berkilat. Ayat 12, dalam kegeraman engkau melangkah melintasi bumi, dan murka engkau menggasak bangsa-bangsa. Wah, dahsyat ya. Kalau kita melihat dan menikmati kehadiran Allah yang seperti itu, teman-teman, resesi kehidupan apa yang menakutkan bagi kita di masa yang akan datang? Apa yang paling buruk ya? Apakah kita mati karena resesi atas seizin Tuhan? Jadi persoalan nggak? Kan tidak. Kalau memang resesi itu membawa kita lebih cepat-cepat kepada Tuhan, ya puji Tuhan. Tetapi ketika resesi itu kita alami, yang perlu kita pertanyakan, kepada siapa saya bersandar? Dan bagaimana Tuhan Allah yang hidup itu menjadi bagian yang saya alami? Saya terus juga bergumul. Kita manusia yang dalam proses bertumbuh. Sama seperti Nabi. Tetapi kemenangannya Nabi adalah ketika dia mengenang masa lalu. Ada satu pendekatan saat ini. Melihat kekuatan-kekuatan kita di masa kini. Dan melihat bagaimana harapan ada di masa depan. Ketika kita melihat diri kita, pengalaman kita, dan pekerjaan Tuhan yang telah kita alami di masa lalu. Jadi kita akan mencoba membuat masa lalu itu seakan-akan hidup. Terutama hal-hal yang membuat kita bangkit di masa lalu. Saudara-saudara, mari kita belajar. Ketika kita sudah mengalami hidup saat ini. Kita masih bisa hidup saat ini. Oleh karena Dia. Maka mari kita meyakini. Dia memegang kendali kehidupan ini. Nanti di bagian akhir ya. Kita akan melihat resesi apa yang sedang kita alami sekarang. Itu jangan sampai samar-samar gitu. Kalau perlu sebutkan 10 sesuai dengan urutan prioritas. Saya sedang mengalami resesi kerohanian. Saya sedang mengalami resesi perseteruan dengan orang-orang yang dekat dengan saya. Saya sedang mengalami resesi ekonomi. Saya sedang mengalami perlakuan yang tidak wajar dari orang-orang yang ada di sekitar saya. Dan mungkin ada bentuk resesi-resesi hidup yang lain. Yang membawa kita hidup terpuruk ketika kita tidak melihat dan menjalaninya bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi kabar baiknya adalah Allah yang dipertanyakan oleh Nabi Habakuk adalah Allah yang memegang kendali dan Allah yang telah membuat Nabi Habakuk bisa melewati itu dengan seruan kemenangan.
maka Allah yang sama adalah Allah yang kita kenal dan hadir di dalam zaman kita saat ini. Yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah engkau sungguh-sungguh merindukan dan meraihnya, apapun kondisi yang kita alami. Perhatikan murkanya terhadap musuh-musuh. Dia pengendali. Dan kalau kita lihat sejarah itu, bagaimana dia menaklukkan Asyur, bagaimana dia menaklukkan Babel dan bangsa-bangsa lain yang dipakainya, ada batasnya. Jadi kekuasaan bangsa-bangsa itu ada batasnya. Ya, terlintas saja kemarin ada satu teman saya pendeta menceritakan bagaimana dia mengalami masa-masa peristiwa, masih ingat ya, STT Dulos dibakar gitu. Di bulan Oktober ini dia sharing ke saya, dia bilang, "Pak, aku bersyukur kepada Tuhan kalau saya boleh hidup saat ini. Saya pikir waktu itu dengan api yang sudah begitu menggila gitu, dan manusia yang sedang mencari-cari mangsa untuk memotong gembala, membelah kepala. Ada seorang teman saya pendeta Jakarias Patimukai itu kena kepalanya dari kampak gitu. Memang nggak meninggal, dan itu yang membuat dia akhirnya sampai sekarang dia ada di Amerika. Dia jadi gembala di salah satu gereja Presbyterian di sana. Begitu mengerikan gitu. Lihat berbagai peristiwa-peristiwa di masa lalu. Saudara-saudara, memang pasti ada korbannya. Kalau kita bisa melihat rekayasa manusia-manusia yang ngaku-ngaku beragama, ngaku-ngaku Kristen saat ini dalam peristiwa meninggalnya Yosua, kita akan melihat. Kadang-kadang kayaknya kita nggak habis pikir. Tetapi Tuhan tidak akan membiarkan kebenarannya Tuhan diinjak-injak selama-lamanya. Kalau kita tidak melihat di generasi kita saat ini, ingatlah di generasi berikutnya akan Tuhan nyatakan hal seperti itu. Jadi jawaban Tuhan kadang-kadang memang kita hanya menikmati pergumulan itu sendiri. Tetapi jawabannya nanti untuk lepas atau menang adalah generasi berikutnya, bisa begitu. Kalau kita bisa menikmati di dalam masa kita hidup saat ini, ya puji Tuhan sih. Tapi kalau enggak, ini pun tidak ada, itu bukan jadi alasan bagi kita untuk tidak bersyukur, untuk tidak bisa menerima hal itu. Karena kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang mengendalikan sejarah kehidupan ini. Murkanya terhadap musuh, itu tidak terhindarkan. Yang keempat, penyelamatannya terhadap umat. Itu yang kita baca di dalam ayat 13 dan ayat yang ke-14. Bolehkah saya minta kesediaan Kak Yuke Kristinta membacakan membacakan ayat 13 sampai dengan 14, Habakuk pasal yang ketiga. Oke, Pak. Habakuk 3 ayat 13 sampai 14. Engkau berjalan maju untuk menyelamatkan umat-Mu. Silakan. Untuk menyelamatkan orang yang kau urapi. Engkau meremukkan bagian atas rumah Ayat orang-orang. 13 dan 14. Oh, Habakuk 3 ayat 13 dan 14. suara saya terdengar, Pak. Halo, cek. Halo. Jelas, Halo? jelas deh. Kedengaran suaranya. Jelas, Bang. Kedengaran Halo? suaranya. Iya, dengar. Oh, oke, Kak. Oke. Halo. Iya, halo, Pak. Tak dengar. Itu karena Bang Eli tadi kecilin suaranya. Oke. Oke. Oke, saya baca ya, Pak. Habakuk 3 ayat 13 sampai 14. Engkau berjalan maju untuk menyelamatkan umat-Mu, untuk menyelamatkan orang yang kau urapi. Engkau meremukkan bagian atas rumah orang-orang fasik, dan kau buka dasarnya sampai batu yang penghabisan. Engkau menusuk dengan anak panahnya sendiri kepala laskarnya yang mengamuk untuk menyerahkan aku dengan sorak-sorai, seolah-olah mereka menelan orang tertindas secara tersembunyi. Perhatikan ya, bagaimana itu. Jadi kadang-kadang itu senjata atau kekuatan yang dipakai untuk melawan musuh tadi justru terjadi pembalikan. Dia bunuh dirinya sendiri gitu. Dan kita melihat peristiwa-peristiwa itu suka terjadi dalam kehidupan kita. Bagaimana dia menyelamatkan umatnya. Nah, ini hal yang kedua yang kita bisa belajar dari teladan Nabi Habakuk saat dia berdoa. Yang pertama tadi bagaimana sikapnya berdoa. Dia berdoa dengan kerendahan hati. Dia berdoa dengan kekaguman. Dia berdoa dengan penuh penerimaan. Yang kedua, kita akan berdoa dengan mengenang tindakan Tuhan di dalam sejarah, dalam masa hidupnya. Tentang kemuliaannya, tentang kedahsyatannya, tentang murkanya, dan tentang penyelamatannya. Yang terakhir,
teladan Nabi Habakuk saat dia berdoa. Yaitu dia berdoa dengan pengakuan iman yang hidup. Itu yang kita lihat di dalam ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-19. Apa yang kita perhatikan di sana itu dengan kegentaran terhadap Tuhan. Dia menyadari akan Tuhan yang sungguh-sungguh luar biasa. Dan tidak pernah ada tandingnya. Karena dialah satu-satunya Allah. Sang pencipta. Walaupun pada zaman itu bangsa-bangsa lain menciptakan ilah-ilah lain baginya. Tetapi kalau kita lihat di pasal 1 kan, itu kayu dan apa segala macam yang mereka andalkan sebagai Tuhan mereka. Tetapi di dalam kisah ini diceritakan bagaimana seorang nabi melihat kegentaran, ketakutan dan disertai dengan kekaguman akan Tuhan yang begitu nyata. Dia katakan begini, ketika aku mendengar, gemetarlah hatiku, mendengar bunyinya, menggigillah bibirku. Coba ini ya, coba visualisasi gitu ya. Menggigillah bibirku, tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sangal gitu. Dan aku gemetar terhadap aku sendiri, di tempat aku berdiri. Di mana dia berdiri? Di atas menara kan? Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Ini adalah satu doa iman gitu. Satu sisi dia akan gentar, dia akan melihat kekaguman akan Allah itu. Tetapi dia akan melihat justru disitulah dia terus menantikan. Allah yang seperti itu adalah Allah yang sebentar lagi segera akan melakukan apa yang dia mau lakukan kepada bangsa yang menggantikan Allah sang pencipta itu di dalam kehidupan mereka. Yang menganggap diri mereka adalah segala-galanya, yang berkuasa. Tidak ada yang berkuasa selain mereka dan kekuatannya. Itu yang kita lihat di dalam kisah pasal yang pertama dan pasal yang kedua. Nah, saudara-saudara, ini menjadi sebuah hal yang sangat penting kita ingat, bahwa di dalam kondisi resesi hidup yang kita alami di zaman ini dan akan kita alami, marilah kita melihat Tuhan yang begitu luar biasa, yang sungguh-sungguh dengan caranya. Mungkin caranya tidak seperti cara yang dikisahkan dalam narasi ini, dalam puisi ini. Tetapi kita akan melihat Allah yang sama adalah Allah yang layak untuk kita percayai. Allah yang layak untuk kita andalkan di dalam kehidupan kita. Ini berdoa dengan pengakuan iman, ya, dengan penghayatan dia melihat itu dengan kacamata iman. Yang kedua, dia berdoa dengan pengakuan iman dalam kaitannya dengan ketenangan dalam iman. Meminta Tuhan untuk mengingat kasih sayang dalam murkanya. Itu yang terjadi di dalam ayat 16 itu. Ya. Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergombolan menyerang kami. Saudara-saudara, ketika kita mengalami resesi kehidupan, ketika kita mengalami pergumulan-pergumulan hidup, bukan kekhawatiran yang harus menguasai kita. Bukan cara-cara yang sudah pernah kita dengar dari orang atau mungkin kita lakukan di dalam sejarah kehidupan kita. Yang bisa kita andalkan. Atau bukan dengan berkat Tuhan yang kita sudah timbun 7 turunan misalnya. Bukan. Tetapi apa yang paling utama dan terutama? Yaitu dengan tenang di hadapan Tuhan. Menantikan Tuhan bertindak. Kadang-kadang berkat Tuhan itu tidak membawa kehidupan yang nyaman bagi kita. Membawa resesi bagi kita. Karena kita salah menyikapinya. Dan itulah hidup kita. Tetapi ketika kita dengan tenang. Menjalani dan menantikan apa yang Tuhan mau di dalam hari-hari hidup kita. Maka kita akan melihat yang terbaik akan datang. Di dalam kenyataan yang pahit. Dalam resesi kehidupan yang memang kita alami sebagai anak-anak Tuhan. Dalam hal itu, sang nabi meminta Tuhan untuk mengingat kasih sayang dalam murkanya. Ketika dia murka terhadap bangsa pilihannya itu, dia mengingat satu hal, bahwa engkau adalah Allah yang kasih, Allah yang adil, Allah yang tidak meninggalkan umatmu. Sekalipun sebagian banyak manusia, umatmu itu sudah meninggalkan engkau. Tetapi nanti di sini kita bisa melihat
Masih ada orang-orang yang namanya Daniel. Masih ada orang-orang yang teman-temannya Daniel itu di pembuangan itu pun tetap Tuhan pelihara. Karena mereka mencari wajah Tuhan. Di tempat pembuangan di tempat bangsa-bangsa lain sekalipun, itu pun Tuhan hadir di sana. Dan disitulah kita melihat bagaimana fajar itu datang. Pengharapan itu datang dalam hidup kita. Disinilah kita perhatikan bagaimana iman harus menjadi dasar dan menjadi pertolongan yang terus-menerus kita harus bangun di dalam hidup kita. Lalu apa yang kedua? Sukacita dalam iman. Ya, berdoa dengan pengakuan iman, bicara tentang kegentarannya terhadap Tuhan. Ketenangannya dalam iman. Jadi dia sudah berdamai lagi dengan realita pergumulan itu. Ya. Bisa mohon sekali lagi Kak Juwita kah? Bisa membaca ayat 17-18 buat kita? Baik Bang, ayat 17 ya. Ya. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Ya, terima kasih. Ya, ini syair tadi ya yang bisa dikatakan oleh Kak Frida itu. Bahwa ini ada nyanyiannya. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang tak menghasilkan, dan seterusnya. Tapi saudara-saudara dikatakan aku beria-ria di dalam Tuhan yang telah menyelamatkan aku, sedang menyelamatkan aku, dan akan terus menyelamatkan aku di tengah-tengah resesi kehidupan itu. Sukacita di dalam iman menjadi sebuah kekuatan yang bisa menyikapi semua resesi kehidupan ini. Yang menjadi pertanyaan adalah, adakah iman seperti iman itu? Hidup dan terus kita bangun di dalam diri kita. Ketika resesi kehidupan ini mulai dari hal kecil sampai kepada hal yang besar. Adakah iman sekecil sebiji sesawi saja, tetapi bisa tumbuh sedemikian besar? Adakah itu? Dari sisi Tuhan, Allah telah menganugerahkan. Tetapi apakah itu hidup di tengah-tengah resesi kehidupan yang sedang berjalan? Mungkin itu dalam bentuk semak duri, mungkin itu di tempat-tempat di jalan yang diinjak orang, atau mungkin dalam berbagai kondisi kehidupan kita. Tetapi dia telah menyediakan kemenangan bagi orang-orang yang bersukacita di dalam iman. Apakah kita bersukacita atas iman kita kepadanya? Atau kita meragukan iman itu sendiri? Nah, ini mari kita pikirkan ini ya. Karena ini hal-hal bagian yang akan kita masuk di dalam diskusi nantinya dan refleksi. Mari kita memikirkan. Ketika resesi itu datang, sedang dan akan datang. Mungkin makin parah lagi gitu. Ini momok, ini COVID naik lagi gitu. Gimana ya kalau saya atau anggota keluarga saya akan dihabisin oleh COVID itu? Dengan kekhawatiran, dengan ketakutan, apakah cukup membuat kita bisa melewati dengan kemenangan? Kenyataannya tidak. Tetapi justru sukacita kita di dalam imanlah menyelamatkan kita. Membawa kita untuk melihat keluar dari persoalan-persoalan itu. Berdiri di atasnya bersama-sama dengan Allah kita. Dan melihat masa depan bersama-sama dengan Allah yang memberikan pengharapan di tengah-tengah keputusasaan. Yang memberikan kekuatan di tengah-tengah ketidakberdayaan. Yang memberikan cara di tengah-tengah sudah habis cara. Dan berbagai hal yang kita khawatirkan, kita takutkan dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kenyataan itu hadir, di manakah imanku? Di manakah imanmu? Di manakah iman kita? Di mana iman mereka yang sudah mengaku sudah percaya kepada Tuhan?
Mari kita memikirkan sejenak hal-hal ini sebelum kita mengakhiri pertemuan kita malam hari ini. Sehingga ketika kita menikmati itu dengan penuh kekayaan, bukan hanya kita nikmati untuk diri kita sendiri, tetapi kita menguatkan orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Mungkin besok nanti masuk ke tempat kerja, mungkin ketemu anggota-anggota keluarga yang seakan-akan hidup ini sudah kiamat dunia ini. Kita bisa menguatkan mereka karena kita bersuka cita dalam iman kita kepada Allah. Bahwa dikatakan bahwa iman yang sejati, iman yang membawa kita kepada sebuah pembaharuan di dalam hidup ini. Kalau kita bisa melihat apa yang dikatakannya di dalam Roma pasal yang ke-5 misalnya, ya. Di dalam Roma pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6, ya. Saya boleh minta Kaluse untuk membacakannya bagi kita. Roma pasal 5. Bentar, Bang. Roma 5 ayat 1 sampai 6. Hasil pembenaran. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahanan uji, dan tahanan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Ya, puji Tuhan. Ini kabar baiknya ya. Tetapi seberapa banyak kita melihat resesi hidup, penderitaan, pergumulan menjadi sarana pembentukan hidup kita. Menjadi anak-anak Tuhan yang semakin tangguh, semakin kuat, semakin kokoh, semakin bersinar di dalam menjalani hidup kita. Tetapi bagi seorang nabi itu dikatakan, dia beria-ria, dia bersuka cita oleh karena imannya kepada Tuhan. Apakah saya dan saudara hal ini juga berjuang untuk menikmatinya? Sudah menikmatinya, sedang menikmatinya, atau akan menikmatinya? Kenapa ini menjadi satu kepastian? Di dalam sejarah kita akan melihat bahwa Allah telah melakukan itu dalam hidup kita. Makanya tadi saya ajak kita untuk melihat hal-hal ini. Bagaimana kita mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan di masa lalu. Bagaimana kita mengingat bahwa kalau kita boleh hidup saat ini tandanya bahwa Tuhan masih memberikan kita kesempatan hidup. Hidup untuk mengenal Dia dan hidup untuk berkarya baginya. Banyak orang kan meninggal karena COVID, anak-anak meninggal karena apa? Karena gagal ginjal atau berbagai suasana-suasana yang lain. Meninggal karena dikulitin gitu ya, dibunuh. Atau meninggal karena bencana alam, gempa di Cianjur. Tetapi kalau saya dan saudara hidup saat ini, apa tujuan Tuhan? Dia masih memberikan kita hidup. Supaya iman kita semakin tangguh, semakin kuat, semakin kokoh, semakin bersinar bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu bedanya kita dengan orang-orang yang punya pengharapan dan pengenalan kepada Kristus. Dengan orang-orang yang walaupun mereka adalah manusia diciptakan oleh Allah kita sendiri. Tetapi tidak melihat itu karena mereka tidak memiliki iman itu. Tapi seperti Nabi dia katakan dia bersuka cita di dalam iman. Dan di mana rahasianya? Yang terakhir yang dikatakan di dalam ayat 19 itu. Mari kita perhatikan baik-baik ya.
Tuhan Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Allah itu kekuatanku. Teman-teman, apa yang menjadi kekuatan kita yang membuat kita teguh dalam masa-masa seperti ini? Berkat Allah yang telah kita miliki dalam hidup kita, pasti kita akan kecewa. Kan berkat Allah itu terbatas. Tidak pernah bisa menggantikan Allah itu dalam hidup kita. Jadi hati-hati menyikapi pemberian-pemberian Allah dalam hidup ini. Jangan pernah menggantikan Dia, sang sumber berkat itu sendiri, dengan apa yang kita telah terima dalam hidup kita. Sang Nabi katakan di sini, Allah Tuhanku kekuatanku. Itu ya, sorakan iman, sorakan keyakinan, sorakan yang penuh dengan proklamasi. Allah itu kekuatanku. Itu yang dikatakan di dalam Yeremia 17 itu kan, berbahagia orang yang mengandalkan Tuhan, ya, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Nabi Habakuk sejaman dengan Nabi Yeremia, dan masa-masa sulit yang dialami oleh bangsa itu kurang lebih sama pada saat itu. Tetapi dikatakan di mana orang-orang yang beriman dan menempatkan Tuhan sebagai sumber kekuatannya, bukan berkat Tuhan, termasuk pengetahuan kita, termasuk kalkulasi kita, perencanaan kita, itu boleh semua. Tapi hati-hati, hati-hati. Jangan menggantikan Allah dengan semuanya itu. Kita suka menggeser Tuhan sebagai sumber kekuatan kita yang utama. Walaupun kita sudah menghafal Roma 11 ayat 36 misalnya. Gitu kan? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Tapi itu hanya sekedar dihafal, sekedar tos-tosan di dalam pertemuan-pertemuan ibadah kita. Tetapi sesungguhnya kekuatan kita tidak ada di dalam Allah yang bersama-sama dengan kita. Dan itu ditandai dengan kondisi zaman ini. Ini yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada anak rohaninya Timotius dalam 2 Timotius pasal yang ketiga itu, bahwa di masa-masa akhir ini, zaman akhir akan datang masa yang sukar. Mungkin bagus juga kita baca ya sebelum kita diskusi. Saya memberikan sekali lagi kesempatan kepada Meisita untuk membacanya. Itu 2 Timotius 3 ya, ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Kita akan melihat realita dalam hubungan dengan Allah, dalam hubungan dengan keluarga, dalam hubungan dengan sesama. Kita akan melihat di sana. Tolong baca untuk kita. Baik, Pak. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Kurang lebih ribuan tahun yang lalu, ya, Paulus menuliskan ini. Dan itu dalam rentang di mana kita hidup di zaman akhir ini. Dikatakan ketahuilah, sadarilah bahwa masa-masa yang terakhir ini adalah terjadi masa-masa yang sukar. Kenapa? Bukan karena seakan-akan Tuhan tidak berkuasa. Tetapi manusia sudah disorientasi dalam hidupnya. Berpusat kepada dirinya, kepada individualisme, kepada materialisme dan segala macam. Ketika dengan orang tua, dengan lingkungan sosial sudah rusak sedemikian rupa. Bahkan dikatakan mengeksploitasi agama kan. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Tetapi sesungguhnya mereka memungkiri kekuatannya. Makanya sang nabi di sini kekuatannya yang baru
sesungguhnya ada di dalam Tuhan. Oleh karena itu mari kita melihat bagaimana teladan Nabi ini menjadi teladan, menjadi satu hal yang hidup bagi kita. Ini bukan hanya cerita untuk membuat kita kagum akan Allah atau membuat kita kagum akan pengalaman iman daripada sang Nabi. Itu penting. Tetapi yang jauh lebih penting bagaimana saya dan saudara saat ini dengan Allahnya sang Nabi itu. Bagaimana saya saat ini dengan resesi kehidupan yang sedang berlangsung atau akan berlangsung dengan gelombang-gelombang seperti gelombang laut. Mari kita mempersiapkan diri menjalani hal seperti itu. Supaya kita mengalami kekuatan demi kekuatan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu saya mengajak kita untuk melihat 3 refleksi. Yang mungkin nanti kita akan mendiskusikan bagian ini. Pikirkan dan temukanlah resesi kehidupan apa yang sedang nyata dalam hidup saudara saat ini. Coba pikirkan. Jangan hanya pikir tapi tanpa temukan. Pikirkan dan temukan. Kalau perlu tuliskan di situ. Supaya itu menjadi dasar untuk sadar akan diri kita yang terbatas dan datang kepada Tuhan yang maha tahu dan maha mengerti kita. Yang kedua, apa yang saudara lakukan? Yang saudara lakukan supaya resesi itu menjadi tantangan bagi setiap saudara, tangguh dan menang. Gitu. Mari kita belajar dari Nabi Habakuk. Dan yang terakhir, bagaimanakah komunitas alumni Kristen, komunitas kita di sini, dan yang tidak hadir di sini, berperan untuk mengalami kemenangan atas resesi kehidupan yang tidak terhindarkan ke depan. Di sini pentingnya kita mengenal lebih dekat. Dan kita mau dikenal lebih dekat. Kadang-kadang kita nggak bisa menolong orang yang harusnya kita tolong. Karena dia pura-pura sepertinya kuat, tetapi sudah mau mati. Bagi dia kiamat, dunia sudah kiamat gitu. Nah kadang-kadang kan kita bukan Tuhan. Iya kan? Disinilah kita bisa melihat alumni harus saling bersapa ria gitu. Harus saling mengenal gitu. Kalau mau dikatakan, kalau dunia ini begitu kepo terhadap banyak hal untuk digosipkan. Tetapi marilah kita belajar saling tahu. Untuk membiarkan diri kita menjadi bagian dari hidup orang lain. Menolong mereka, mendoakan mereka, dan berbagi apa yang kita bisa bagi dengan mereka. Mari kita membiarkan diri kita juga dengan rendah hati. Jangan sombong gitu. Kan kesombongan membuat kita tertutup sama orang lain. Anan itu malu kalau nanti saya cerita sama Bang Luhut, sama Bang Yunus, atau sama Kak Luse, atau sama siapa gitu. Masa alumni kayak begini? Nah itu kan kesombongan terselubung. Itu kesombongan dari bawah itu. Jadi ya merasa diri mampu, tetapi sebenarnya tidak mampu. Dan ada pertolongan yang dipakai Tuhan dengan orang lain di sekitarnya. Di sini kita harus belajar terbuka. Mari kita saling memikirkan hal-hal ini. Yang terakhir sebelum kita masuk dalam diskusi, saya mengajak kita untuk membaca bagian firman Tuhan. Saya mohon kesediaan Andreas membacakan Ibrani 10, 19 sampai dengan 25. Sesudah itu nanti mari kita masuk dalam diskusi. Ya, baik Bang Meli. Ibrani 10 ayat 19 sampai 25. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman. Yang teguh oleh karena hati kita telah dibersihkan dalam hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kiranya ini menjadi bagian firman Tuhan yang membawa kita kepada satu perenungan indah dari semua bagian yang saya sudah bagikan selama 3 kali pertemuan ini. Mari kita mengasah
satu dengan yang lain dengan saling berbagi. Jadi bukan hanya bertanya, tetapi berbagi. Dalam beberapa menit ke depan sebelum kita menutup acara GCLC pada malam hari ini, GCLC di tahun 2002. Mari kita berbagi. Kalau belum selesai nanti, mari kita lagi semakin-makin masing-masing bersapa satu dengan yang lain. Meneruskan lagi, kan ada grupnya kan. Jadi mari kita bisa membagikan satu dengan yang lain tentang hal-hal seperti ini. Saya kembalikan kepada Bang Andreas untuk memandu kita. Dan saya mohon nanti Bang Luhut juga berkontribusi lagi untuk kita di bagian-bagian akhir ini. Ya, terima kasih Bang Eli. Terima kasih buat kesempatan bisa memberitakan firman Tuhan di sesi terakhir ini. Kiranya kita tetap teguh, tetap bersiap menghadapi resesi ini dengan satu sikap persekutuan yang indah, dengan relasi yang baik. Tadi ada menarik doa yang tetap menikmati, tetap menghidupi kasihnya Allah walaupun di tengah resesi ini. Oke, Bang Eli dan teman-teman, saat ini kita masuk ke sesi pertanyaan. Kita punya waktu hanya sekitar 7-8 menit. Teman-teman kalau mungkin ada pertanyaan, silakan masukin kolom chat atau enggak bisa japri ke aku atau enggak ke tim pengurus, ada Kak Luce, Kak Lydia, dan Mbak Katias. Bang Eli, ada pertanyaan yang mungkin belum terjawab nih Bang dari sesi sebelumnya, tapi bisa dibawakan di sini, masih berhubungan juga. Bang, kalau kita sudah mengetahui kalau ada resesi, ada isu mengenai resesi, lalu bagaimana kita bisa tetap survive, Bang? Harus survive menghadapi isu seperti ini. Ya, bagaimana kita survive? Justru dari pengetahuan yang jelas akan membawa kita kepada sikap yang jelas. Kalau kita lihat Nabi itu kan jujur nggak ngerti gitu ininya. Dan akhirnya nanti setelah dia menantikan di atas menara itu, dia bukan hanya melihat ini, dia bukannya mau melihat apa yang Tuhan mau lakukan, tapi itu kesempatan bagi dia untuk menikmati Tuhan yang akan menyapa dia di situ. Nah, kalau kita mengetahui itu, kita nggak mengetahui aja, kita harus siap sedia gitu. Ya kan, mempersenjatai diri kita. Kalau kita lihat itu bahwa di mana kita hidup di dunia saat ini adalah dunia yang penuh dengan peperangan. Makanya Efesus pasal 5 kan, pasal 6 perlengkapan senjata rohani gitu. Bagaimana kita memperlengkapi kita dengan kebenaran, dengan keadilan, dengan iman, dengan berikatkan kerelaan memberitakan Injil, bagaimana kita membiarkan firman Tuhan menjadi ketopong keselamatan gitu, pedang roh, bagaimana doa berperan di sana, ya kan? Tapi justru itu menjadi sebuah hal yang ya itulah yang membuat kita nggak pernah ada istilah saya tidak siap sedia, ya. Makanya dikatakan firman Tuhan itu bahwa ya kita harus hidup di dalam kewaspadaan di tengah-tengah dunia yang sedang tidak bisa diprediksi apapun. Manusia yang nggak jahat, alam bisa jahat dengan gempa, dengan bencana alam, dengan berbagai, kita nggak bisa tahu gitu. Yang harus kita pastikan bagaimana kita menghadapi itu bersama siapa dan dengan kuasa siapa kita bisa melakukannya. Gitu Bang Andreas. Iya, siap sedia Bang ya. Dan punya pengetahuan yang benar akan firman Tuhan menjadi satu dasar. Oke Bang, ada pertanyaan Bang, bagaimana cara untuk tenang menantikan Tuhan menolong di saat kita menghadapi resesi ini Bang? Bagaimana cara kita tuh tenang menantikan Tuhan menolong di saat kita sedang dalam resesi, Bang? Ayo mari kita berbagi, jangan hanya datangnya dari saya. Jadi ini saya bukan narasumber, kita semua jadi narasumber. Mungkin Bang Luhut, mungkin Bang Togi, siapa kita bebas ya. Mungkin ada di sini Yohana gitu ya, Dr. Yohana. Mari kita berbagi. Boleh saya kasih sedikit Pak? Siapa tadi yang Andreas yang penanya tadi? Iya, saya ulang ya Bang ya. Bagaimana cara kita tetap tenang dan menantikan Tuhan di tengah resesi ini, Bang Luhut? Baik. Tentu saya akan bicara pertama dari kitab Habakuk ya. Kita belajar dari Habakuk, dia mengenal siapa Allahnya. Dia paham betul siapa Tuhannya, bagaimana suara Tuhan itu. Sampai suara air pun dia tahu bahwa di situ ada Tuhan.
Ketika saya gagal, ketika saya dalam penjajahan, di situ ada Tuhan. Ketika saya dihina, di situ ada Tuhan. Ketika saya menderita, di situ ada Tuhan. Jadi mindsetnya Habakuk bahwa dimanapun dia berada, di situ ada Tuhan. Dalam sukacita maupun dalam kesedihan, di situ ada Tuhan. Nah, ini yang menarik menurut saya dari kitab Habakuk, dari tokoh kita yang bernama Habakuk ini. Kalau dari saya, adik saya tadi yang bertanya, saya belajar untuk menikmati setiap proses. Saya harus mengatakan kepadamu, adikku, bahwa saat ini pun saya sedang mengalami resesi ekonomi, resesi finance. Tapi saya menikmati proses itu. Walaupun sekarang saya harus menghabiskan tabungan, menguras tabungan untuk biaya kantor saya. It's okay, badai pasti berlalu. Dan yang terakhir sekali saya ingin mengatakan adalah, adikku yang tadi bertanya, tidak penting berapa kali Anda gagal. Tidak penting berapa lama kesulitan itu engkau alami. Saya katakan tadi Israel ini adalah 5 kali dibuang ke negara yang sama, namanya Babilonia, yang Irak, negara Irak sekarang ini. 5 kali. Bahkan di dalam perjanjian baru pun mereka hancur lebur mengalami itu. Yang penting adalah berapa kali Anda bangkit kembali dan melihat bahwa Allah Bapa di surga itu ada bersama-sama dengan Anda, tidak sendiri. Tapi saya juga mengalami masalah yang sama. Semua mengalami resesi yang sama. Tetaplah seperti kata dari Habakuk, hatiku beria-ria sekalipun pohon ara tak berbuahnya. Wah, ini luar biasa. Terima kasih Bang El. Hanya itu yang boleh disampaikan. Super sekali. Oke. Buat sharingnya. Ya, thank you buat menarik buat kita bisa merefleksikan bahwa tetap ada Tuhan di tengah circumstances kehidupan ini yang memang tidak tentu dan memang masih jadi misteri teman-teman. Ya, thank you Bang Luhut. Ada satu pertanyaan menarik juga Bang, kita bisa discuss. Bang, Habakuk ketika menghadapi resesi akhirnya berdoa dan mengingat apa yang telah dilakukan Allah kepadanya di masa lalu. Bagaimana caranya mengingat kebaikan Tuhan di saat kita sendiri mulai panik dengan keadaan yang di depan mata, Bang? Tadi kita udah lihat kan, milikilah sikap yang tenang dan ingat-ingatlah apa yang telah Tuhan lakukan. Ya, kalau nggak bisa mengingat itu di atas menara, ya ingatlah bersendirilah di kamar gitu. Nggak bisa di kamar, ya udah di kamar mandi juga oke lah, di mana tidak ada orang. Tapi ada Tuhan di sana gitu ya. Jadi sebenarnya kita di tengah-tengah keramaian di pasar pun kita bisa juga merasa diri bisa mengingat asal kita punya terkoneksi dengan Allah kita itu sendiri gitu. Jadi tenang di hadapan Tuhan itu penting. Maka itu yang dikatakan oleh Yakobus kesudahan segala Petrus ya, hidup orang Kristus, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. 1 Petrus 4 itu ayat 7. Oleh karena itu kuasailah dirimu. Jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Gitu kan? Nah, bukan hanya berdoa nantinya. Di sana kita bisa, di mana kita harus mengampuni, kita harus mengampuni. Di mana ada kasih harus menutupi banyak kesalahan, di sana kita demonstrasikan kasih. Di mana ada karunia untuk bisa berbagi kepada orang lain, di situ kita peduli. Di mana kita bisa ada orang yang membutuhkan tumpangan, disitulah kita memberi tumpangan. Tetapi kondisi itu awalnya terjadi di mana? Kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Nah, kan kadang-kadang kan kita nggak bisa kuasai diri kita. Disitulah artinya bahwa biarkan Tuhan membuat kita tenang dan membuat kita sanggup menguasai diri. Memang kita ini orang-orang liar adanya, orang-orang ganas gitu. Tetapi di mana Tuhan hadir kita bisa kok tenang, kita bisa ini. Lagi-lagi teorinya gampang ya. Bukan jaminan bahwa saya seorang pendeta, saya seorang staf gitu. Ada juga ketika kerohanian itu tidak terkoneksi dengan baik, wah itu terganggu juga gitu.
Makanya kadang-kadang kemarin saya bilang sama seorang teman gitu ya, sama seorang teman saya katakan ada batas tertentu. Saya ini manusia yang mungkin saya belajar memberikan toleransi sebegitu jauh. Saya tunduk. Tetapi kalau nggak bisa lagi, saya tanduk gitu. Nah itulah kadang-kadang kan begitu kondisinya kan. Jadi nggak tanduk lagi. Nah kadang-kadang itu membutuhkan sebuah sikap tenang memikirkan. Kapan kita tunduk dan kapan kita harus tanduk. Apalagi kalau yang ditanduk itu pekerjaan setan ya kita harus tanduk kan. Ya. Dan kadang-kadang orang-orang yang dekat dengan kita, yang satu tim dengan kita, yang satu tempat dengan kerja kita di situ kita membutuhkan hikmat Tuhan. Bagaimana kita harus bersikap tegas terhadap realita yang sedang kita alami. Jadi jangan juga kita membiarkan orang hidup dalam dosanya, semau-maunya perilakunya gitu. Tetapi di dalam kaitannya itu disitulah Tuhan perlu hadir untuk bertindak, bukan kita yang bertindak. Ya, apakah kita dipakai Tuhan yang langsung bertindak atau orang lain, itu cara lah. Tetapi ingat ketika kita boleh membiarkan diri kita, membiarkan Tuhan, maka disitulah kita akan melihat kemenangan demi kemenangan. Amin. Itu Bang Andreas. Makasih Bang buat satu insight yang bisa menjadi refleksi bagi kita. Bang, ditutup oleh satu peserta yang ingin sharing. Ada Kak Sondang Parulia di sini. Halo Kak Sondang. Mungkin bisa on cam dan bisa sharing sekarang. Silakan Kak. Kopi juga nanti mau berbagi dong. Iya, terima kasih Bang. Ini sih terkait tadi resesi gitu yang menjawab dari Bang Luhut juga gitu. Ada kalanya aku justru merasa bahwa ketika Nabi Habakuk itu bisa mengetahui bahwa di situ ada Tuhan, ketika dia bahkan di dalam kedukaan juga dia kesulitan juga dia merasakan di situ ada Tuhan. Namun jadi berpikir bagaimana apakah bisa itu dikatakan iman atau sedang bias dengan denial diri bahwa oke, semuanya kan baik-baik aja, ada Tuhan gitu. Padahal dia juga sedang tidak baik-baik aja gitu. Terus juga kayak mungkin juga tercampur dengan emosionalnya dia gitu. Gimana caranya kita bisa merasakan bahwa tentu kita tahu Tuhan beserta kita karena iman gitu ya, pengetahuan dan juga iman gitu. Tapi mungkin juga bagiku merasa bahwa ini adalah bagian emosional gitu. Bahwa ini saya sedang ngerasa kayak gini kan, dengar firman Tuhan jadi bersemangat gitu ya, dan ngerasa teryakinkan lagi bahwa Tuhan tuh ada di dalam kedukaan kita gitu, dalam kesulitan kita. Tapi jangan-jangan besoknya mulai down lagi. Nah itu apakah gimana caranya bisa membuat clear bahwa ini nih emosional, ini nih memang iman, dan ini nih yang pengetahuan gitu sih. Paling sih begitu Bang. Thank you. Ini pertanyaan berarti ya Bang Sondang. Iya Pak. Ya, memang itulah realita ini. Itulah realita hidup kita kan. Jadi disitulah kita sebenarnya justru kita bisa membedakan. Manusia mungkin nggak bisa mengetahui, tapi kita sendiri tahu kan. Ketika kita mengalami kondisi seperti itu, kita bisa membedakan dengan jelas sebenarnya. Tapi tandanya adalah ketika kita memiliki iman yang hidup, kita dapat mengelola sikap kita di masa-masa kita bisa menghadapi resesi itu. Tapi di sisi lain kita akan melihat juga iman yang hidup itu akan membuat kita secara kreatif melihat kemampuan-kemampuan atau karunia-karunia yang ada pada kita. Kita serahkan kepada Tuhan menjadi jalan di mana Tuhan bisa bekerja. Misalnya iman yang hidup akan membuat kita kreatif untuk mencari tahu bagaimana saya bisa survive. Kalau dunia sekarang ini sudah terjadi resesi di dunia ekonomi, Indonesia resesi enggak? Enggak lah, pergi aja ke ini, pergi aja ke hutan sekarang ini. Lihat, enggak tanpa dinanam pun kita bisa menemukan makanan di sana gitu. Ya, gitu. Itu yang saya bilang kemarin sama anak-anak STT, itu di sekitar itu ada banyak hal yang bisa dimakan tanpa menanam. Itu kasarnya lah gitu. Apalagi kalau kita bisa berusaha gitu. Jadi maksudnya kita bukan, iman itu bukan membuat kita berpakut tangan, ya, tetapi iman itu akan membuat kita apa istilahnya ya, bekerja sama dengan Allah menggunakan karunia yang Dia berikan bagi kita.
Itu yang dikatakan Efesus 2 itu kan. Efesus 2 ayat 8 dan 9 dikatakan kita diselamatkan oleh iman. Kita hidup oleh iman. Tetapi ayat 10 dikatakan karena kita ini cipta buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus yang untuk melakukan pekerjaan yang baik. Ya, bukan untuk menciptakan loh. Untuk melakukan pekerjaan baik yang telah dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, kadang-kadang kita tidak balance dalam hidup ini. Jadi iman itu yang dikatakan oleh Yakobus. Iman tanpa perbuatan, iman tanpa aksi itu iman yang mati, iman yang kosong gitu. Ya. Jadi kalau kita lemah, kita ngaku kita beriman, mungkin ada sesuatu yang salah. Saya pikir begitu. Mungkin Bang Luhut dari perspektif sebagai profesional yang sudah menjalani bisa berbagi kan? Baik. Kita ada 3 dimensi hidup kita nih Bang El dan sahabat semua, tubuh, roh, dan jiwa. Saya ingat sekali ketika Daniel nyaris akan mati dalam ancaman. Dia katakan, Daniel, menyerahlah, akuilah saya. Tapi jawaban dia menarik sekali Bang El. Ketahuilah, hai Nebukadnezar, sekalipun kami mati, kami tetap beriman, kami tetap percaya kepada Tuhan. Berarti tubuhnya dan jiwanya mungkin akan hancur, tapi rohnya dalam penguasaan Allah, milik Allah. Jadi itu yang saya katakan tadi itu bahwa kalau memang harus demikian, kalau memang kita sudah harus kalah juga sahabatku, maka saya ingin mengatakan bahwa kalau terpaksa harus juga kalah. Sebenarnya itulah batas karya Allah dalam hidup saya. Kalau saya tak lagi mampu berdiri, itulah batas karya Allah dalam hidup saya. Dan ketika saya dipanggil Tuhan, sebenarnya Allah berhenti berkarya dalam hidup saya. Dan saya tidak lagi. Oke, makasih Bang. Ada Bang Togi satu lagu ini. Bang Togi, katanya mau sharing, silakan Bang Togi. Ya, aku kemarin hari Jumat bawa khotbah. Jadi aku melihat Bang krisis yang kita hadapi itu bisa kita atasi kalau kita mengenal Tuhan Yesus. Itulah akhirnya, pada akhirnya. Halo? Ya, silakan lanjut Bang Togi. Bang Luhut juga belum selesai tadi. Bang Luhut. Halo. Halo. Ya, mungkin Bang Luhut bisa lanjut. Saya bisa ngomong? Ya, boleh. Bang Togi dulu, Bang Togi dulu. Ya, aku hari Jumat kemarin bawain khotbah dari Matius 14, 22-31. Murid-murid Tuhan Yesus itu mengalami krisis bahwa hidup mereka terancam akan mati karena badai yang mereka hadapi. Mereka berkonsentrasi dengan badai yang mereka hadapi itu tanpa mengenal Tuhan Yesus yang menyuruh mereka ke tengah danau, ayat 22-23, dan ayat 24, 25, 26 itu bicara masalah Allah, dia yang boleh over the nature, ya God who is the creator, maka mereka nggak akan bisa tenang sampai detik terakhir mereka di dalam perahu itu. Karena waktu mereka lihat Tuhan Yesus jalan di air itu, mereka kira itu setan, it's ghost gitu. So ketakutan mereka yang berlebihan dengan badai akan berespon kepada damai yang mereka miliki waktu mereka sama-sama Tuhan Yesus. Di pasal 13-nya itu bahwa Tuhan Yesus memberi makan dan seterusnya. Itu semua mukjizat nilainya 0 gitu. Jadi nihil gitu. Padahal sudah melihat mukjizat dan mereka sedang menghadapi badai, tapi karena tidak mengenal Tuhan Yesus dengan benar, that He is the omniscient God, 22-23, and then He is the omnipotent, the creator of all things in 24-26. They will not acclaim or proclaim the name or the title, the very known of God, of the Lord Jesus Christ, that
you are truly the Son of God. That Ya. is in the verse 31. Aku lihat Bang, krisis yang kita hadapin, bagaimanapun beratnya itu, kalau tidak kenal Tuhan Yesus, kita akan muter-muter di situ aja dengan ketakutan yang ada. Tapi kalau kita melihat dan mengenal Tuhan Yesus yang maha kuasa, yang maha tahu bahwa kita menghadapi badai ini juga seizin Dia, maka hati kita akan tenang. Itu yang aku lihat perspektifnya, Bang. Makasih, Bang. Oke, super sekali. Thank you. Bang Luhut masih nambah? Mungkin waktunya udah cukup ya, Bang. Udah selesai. Oke. Mungkin Bang Eli bisa closing statement dan tutup dalam doa, Bang. Silakan. Ya, closing statement-nya adalah resesi itu adalah bagian dari kehidupan kita. Ini dulu. Ya, secara manusia. Resesi itu adalah bagian yang tidak pernah terpisahkan dari realitas hidup kita di dunia saat ini. Kalau mau tidak ngalamin resesi, apa artinya? Bersama dengan Dialah, tinggalkanlah dunia ini gitu. Tapi kalau Dia masih izinkan kita masih ada di sini, berarti ada Dia punya mau. Nah, ini urusan kita yang kedua. Oleh karena itu, mari kita melakukan satu keseriusan bagaimana kita terus menjalani hidup yang penuh dengan resesi ini, melihatnya dan menjalaninya bersama dengan Allah yang mengizinkan resesi, bahkan yang mengizinkan gerilya itu sumber-sumber resesi itu. Jangan hadapi sendiri, hadapilah bersama dengan Dia. Dan yang ketiga adalah biarkanlah iman itu di dalam perbuatan yang mewujud bahwa kerohanian kita harus semakin kuat ya dalam pengenalan akan Dia, dan biarkanlah iman itu berbuah untuk menyentuh hidup dunia yang lain, orang-orang yang lain yang membutuhkan uluran tangan kita. Nah, di atas semuanya itu makanya dalam keadaan kesudahan segala sesuatu sudah dekat, mari kita tenang, mari kita berdoa, mari kita mengawali semua kenyataan yang penuh dengan resesi kehidupan itu. Kita melihatnya di hadapan Tuhan. Sehingga kita melihat semua realita itu dari cara Tuhan melihat. Kita menyikapi itu dari bersama dengan Tuhan dengan segala rekayasanya akan memberikan kita jalan keluar. Masih ingat kan hafalan kita 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu. Ya, pada waktu kamu dicobai, ya melebihi dari kekuatanmu, Allah tahu dan Dia akan memberikan kita jalan keluar supaya kita dapat menanggungnya gitu. Jadi bukan resesi itu yang membahayakan, tetapi yang membahayakan di manakah iman kita dan di manakah Allah kita ketika kita menjalani hidup yang penuh dengan resesi itu. Maka biarkan Dia bekerja. Nikmati tadi Ibrani 10 ayat 24 dan ayat yang 25 itu. Enggak ada yang kuat dengan sendirinya. Tapi marilah kita saling berdoa. Mari kita saling mendukung. Mari kita saling menunjukkan. Mengalami kasih Allah itu untuk kita bisa nyatakan kepada orang lain. Amin. Amin. Kita akan tutup dalam doa. Ya, silakan Bang. Oke. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu malam hari ini. Kembali kami memuji Engkau, walaupun beberapa orang yang tidak sampai ikut bersama kami di akhir bagian ini. Tapi kami percaya Engkau terus memberkati kami semua dan menolong kami untuk melihat bahwa keadaan hidup yang syarat dengan resesi dalam multidimensi kehidupan saat ini, itu bukan menjadi masalah utama dalam hidup ini. Yang menjadi masalah utama dengan siapa dan bersama siapa, bersama kekuatan apa kami menghadapi resesi itu. Kadangkala dalam kebodohan kami, dalam ketidaktahuan kami, sering sekali kami melihat resesi itu jauh lebih besar, seakan-akan lebih besar daripada Allah kami yang mengizinkan resesi itu. Tetapi dengan nyata dari pembelajaran kitab Habakuk dan melihat kisah-kisah yang lain dalam Alkitab, dalam perjalanan iman kami melihat bahwa ketika Engkau hadir, di mana Engkau hadir dan bertindak, di sanalah ada kemenangan, bahkan hal-hal yang kami tidak bisa mengerti. Terima kasih malam hari ini kebersamaan kami.
Terima kasih kesempatan kami boleh saling berbagi. Terima kasih untuk kesediaan kami memberi tempat bagi Tuhan, membiarkan Tuhan dan firman-Nya boleh berinteraksi dengan diri kami dan pergumulan kami. Kiranya Tuhan tolong dan Tuhan berkati kami untuk terus melihat bahwa resesi yang sedang terjadi di dunia kami dan mungkin akan terjadi makin besar dalam bentuk multidimensi di masa yang akan datang. Biarlah justru itu menjadi sebuah tantangan yang membawa kami untuk semakin membuat iman kami semakin kokoh, semakin tumbuh, semakin mekar, dan semakin memberikan pengaruh bagi dunia yang sedang putus asa. Tuhan tolonglah kami, supaya iman itu tidak kami biarkan karatan, tetapi iman itu akan meraih Tuhan dalam hidup ini, akan meraih dunia ini untuk bisa kami tolong juga melalui karunia dan kemampuan-kemampuan yang kami miliki. Engkau boleh memberkati teman-teman dan saudara-saudaraku, keluarga mereka, pekerjaan mereka, bahkan segala pergumulan yang saat ini yang hamba pun tidak tahu apa yang sedang terjadi dalam hidup mereka. Tetapi Engkau di dalam kemahatauan-Mu, jangkaulah mereka dengan kasih dan kuasa-Mu. Ingatkan dan sadarkanlah mereka bahwa di dalam segala situasi apapun, Allah tidak pernah tertidur, tidak pernah terlelap. Itulah penjaga Israel. Siang dan malam Engkau mengingat dan Engkau memperhatikan kami. Dan di dalam keyakinan itu, biarlah kami terus menaruh pengharapan kami kepada Tuhan. Bukan kepada berkat-berkat Tuhan, termasuk kemampuan-kemampuan yang ada di dalam diri kami. Apakah persoalan itu tentang diri kami, tentang keluarga kami, tentang pekerjaan kami, bahkan tentang konflik-konflik yang terjadi di dalam lini kehidupan ini. Biarkanlah Tuhan, kami menikmati Engkau dan kuasa-Mu yang tidak terduga itu. Kami akan mengakhiri pertemuan kami malam ini, Bapa, dan kami mohon berkat-Mu atas kami. Terpujilah nama-Mu, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Teman-teman, mari kita akan mengakhiri ibadah kita dan nikmati kembali pesan Allah yang memberkati kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera, memberikan engkau kemenangan, memberikan engkau hikmat. Allah Abraham itu, Allah Yakub, Allah Ishak, Allah Tritunggal, Allah yang kita kenal di dalam Tuhan Yesus adalah Allah yang telah dinikmati secara personal oleh Nabi Habakuk. Memberkati engkau, melindungi engkau, menjaga engkau, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih Bang